Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sirah salah seorang sahabat sebagai bagian dari serial uh, sirah sahabat. Insya Allah setiap hari satu video yang akan saya upload di channel ini. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan saya taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan. Hari ini kita akan bicara tentang seorang sahabat mulia namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud uh, kita kenal dia dengan orang yang betisnya saja itu di hari kiamat nanti ditimbang, kata Nabi, lebih berat dibanding gunung Uhud. Bagaimana mungkin? Apa kisahnya? Orang yang begitu luar biasa, hanya betisnya saja itu lebih berat dibanding gunung Uhud. Mari kita simak. Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki di Mekah, ya. Ia adalah penggembala domba. Penggembala domba yang atas pekerjaannya inilah nanti ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan itu jadi wasilah ia beriman kepada Nabi. Apa kisahnya? Dikisahkan, kata Ibnu Mas'ud, dahulu aku menggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu Rasulullah SAW itu datang kepada Nabi meminta minum susu dari kambing yang dia gembalakan itu. Kata Ibnu Mas'ud, ini bukan kambingku. Apa kata Nabi? Jadikan aku satu kambing yang belum dibuahi. Berarti bermakna kambing yang belum ada susunya. Qadar Allah. Atas izin Allah. Biiznillah. Mukjizat itu hadir di hadapan Ibnu Mas'ud. Dia melihat langsung Nabi Muhammad SAW mengelus kantong susu dari kambing itu, putingnya itu. Kambing yang seharusnya tidak mengeluarkan susu itu mengeluarkan susu dan penuh tempat susunya itu. Lebih peras dan Nabi minum bersama Abu Bakar. Tidak cukup sampai di situ. Setelah kejadian itu kata Nabi, mengecillah, kembali menyusut seperti semula dan kambing itu tidak lagi mengeluarkan susu. Masya Allah. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya. Dan itu adalah sarana, wasilah, hidayah turun kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Rasulullah akan aku ucapkan tersebut. Kata Nabi, sebagai Allah, sesungguhnya engkau adalah anak yang terpelajar. Tercengang, Ibnu Mas'ud melihat kejadian tadi, ya, yang menyaksikan mukjizatnya di hadapannya. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya Islam itu yang akan menjadi jalan kebenaran. Maka ia beriman, tidak perlu waktu lama, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dan menjadikan dirinya sebagai pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, kalau kita tengok sedikit tadi bahwa dia bukan orang terpandang, dia bukan orang besar, bukan dari derajat yang tinggi di Mekah, tapi orang yang badannya kecil, masih kecil diceritakan, masih juga dipanggil Nabi wahai anak gitu, tapi punya semangat yang luar biasa. Sebagai salah satu orang yang awal-awal masuk Islam, Nabi tawarkan ketika di zaman fase dakwah secara Siriyah itu, Nabi tawarkan, siapa yang mau membacakan ayat Quran di hadapan Ka'bah, di hadapan Ka'bah, di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Mengacunglah tangan Abdullah bin Mas'ud. Aku, ya Rasulullah. Para sahabat yang lain bisik-bisik, aduh jangan kamulah. Kasihan, bukan karena apa-apa. Tapi sahabat sudah menduga. Wah, kalau ada yang baca di hadapan gembong orang kafir itu pasti akan disakiti, akan disiksa. Tapi Ibnu Mas'ud tak surut semangat. Pagi-pagi di waktu duha dia bacakan. Riwayat dia bacakan surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Apa yang terjadi? Betul, perkiraan para sahabat. Digebukin, bonyok gitu ya. Dia datang kepada Nabi.
Sahabat Nabi melihat, bahkan ini yang kami khawatirkan dari engkau. Tapi apa jawaban Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud bilang, kalau aku besok disuruh lagi, aku akan lakukan lagi. Tak sedikit pun surut, tak sedikit pun pudar semangatnya untuk membacakan ayat Al-Quran. Saudaraku, itulah orang yang masih muda, bukan orang yang gagah, perkasa, kuat begitu, tapi semangat luar biasa. Nanti kita akan temukan juga salah satu kepahlawanan Ibnu Mas'ud di Perang Badar. Apa yang terjadi di Perang Badar? Cabuknya Perang Badar itu tersungkur seorang gembong pemimpin kafir Quraisy, namanya Abu Jahal. Lalu datang pemuda kecil badannya, dia tinggi, dan dia bunuh orang. Siapa pemuda itu? Abdullah. Iya, semangat tingginya yang nanti dalam perang Badar itu dicatat sebagai orang yang membunuh, mengalahkan Abu Jahal. Masya Allah. Itulah itu mas. Keutamaannya apa? Salah satu keutamaan sampaikan langsung Nabi atas Ibnu Mas'ud adalah man habba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra qira'ata ibni ummi abd. Barang siapa ingin membaca Al-Quran dalam keadaan murni sebagaimana ia diturunkan, hendaklah ia membaca bacaan ibnu ummi abd. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Saudaraku sekalian, begitu keutamaannya orang yang pandai membaca Quran, bacaan Qurannya baik. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menemui Ibnu Mas'ud dan meminta seperti ini. Kata Nabi, bacakan kepadaku wahai Ibnu Mas'ud ayat Quran. Tercengang Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepada engkau wahai Nabi, sedangkan Al-Quran itu turun kepada engkau. Kata Nabi, aku senang mendengarkan bacaan dari orang lain. Itu kalau Nabi minta dibacakan, dia kan maka yang diminta itu bukan orang sembarangan. Tentu yang bacaannya fasih, baik, indah. Itulah derajat, levelnya Ibnu Mas'ud. Sampai ketika Ibnu Mas'ud membacakan ayat-ayat Quran itu, Rasul menangis mendengar. Saking syahdu, saking menghayati. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa Ibnu Mas'ud. Tapi apakah dia bangga diri, hebat, merasa kuat dan merasa ya, pembunuh Abu Jahal yang bisa menaklukkan Abu Jahal? Ya aku membaca Quran di hadapan kita. Kita saksikan betapa tawaduknya Ibnu Mas'ud. Ceritakan pada suatu hari Ibnu Mas'ud keluar, lalu orang-orang mengikutinya. Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, apa kalian ada perluan? Mereka menjawab, tidak, kami hanya ingin berjalan dengan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, pulanglah kalian. Karena hal itu adalah kehinaan bagi orang-orang yang mengikuti dan fitnah bagi orang-orang yang mengikuti. Dia juga pernah berkata, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang diriku, niscaya kalian akan menabur pasir di kepalaku. Begitu ketawaduan seorang Ibnu Mas'ud. Lalu bagaimana derajat Ibnu Mas'ud di kalangan sahabat? Mari kita tengok suatu ketika Khalifah Umar itu mengirimkan Ammar dan Abdullah bin Mas'ud ke Kufah sebagai pemimpin di sana. Apa yang dilakukan Umar? Ya, kirim surat kepada penduduk Kufah, dibacakan. Kata apa namanya dalam surat itu dikatakan, sesungguhnya aku, kata Umar, telah mengutus Ammar kepada kalian sebagai benur dan Ibnu Mas'ud sebagai pendukung. Jadi, apa namanya ulamanya.
Keduanya termasuk sahabat Nabi yang terpilih dan termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dengarkanlah kata-kata mereka berdua dan teladanilah keduanya. Aku mementingkan kalian, kata Umar dengan Abdullah, daripada diriku sendiri. Di riwayat lain ceritakan Umar itu menyebut Ibnu Mas'ud sebagai bejana yang penuh dengan ilmu. Orang ahli Quran, begitulah kedudukan Abdullah bin Mas'ud di hadapan para sahabat. Saudaraku, begitulah Ibnu Mas'ud yang kita tengok pada akhir hidupnya ketika seorang sahabat datang kepada menanyakan tentang sakitnya. Ditanyakan, apa keperluanmu, wahai Abdullah bin Mas'ud? Apa yang menjadi pikiran? Apa yang engkau pikirkan? Apa yang menjadi keluhan? Apa yang membuat engkau berat? Apa jawab Ibnu Mas'ud? Dosa, dosa. Bayangkan, ahli Quran berjuang bersama Nabi. Ahlul Badar. Tapi ia masih sibuk memikirkan dosa-dosa. Masih memikirkan dosa yang dia lakukan. Apalagi kita. Mari kita teladani perjuangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.